warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sri Mulyani, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD 55/9 Petaling, Kabupaten Muara Jambi, bersama dengan rekan saya Rinawati dari SD 55/05 Petaling, kalau mengajar kelas 5. Baiklah Ibu, kita akan mengadakan wawancara praobservasi kita ya Ibu ya. Dalam kali ini, kesempatan hari ini Bu, ketika nanti observasi, tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai apa? Peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik dapat menyimpulkan hasil dari percobaan mengenai sifat-sifat cahaya dalam kehidupan. Baiklah Ibu, jadi ada dua tujuan pembelajaran Ibu ya. Selanjutnya Ibu, dalam observasi nanti nih, area pengembangan yang hendak dicapai oleh Ibu di kelas nanti apa? Saya mengembangkan pendalaman pengetahuan kompetisi keterampilan pada murid yang mengenai kan sifat-sifat saya itu kan ada 6 sifat saya. Jadi saya akan menampilkan keterampilan pada siswa itu yang mengenai sifat mampu menulis benda bening, dapat dibiaskan, dapat diuraikan, melawan dulu. Jadi itu semua siswa akan berdemokrasi, demonstrasi, bekerja sama dalam satu kelompok untuk mencapai hasil dari kerja kelompoknya tersebut. Jadi lebih menekan demonstrasi ya Bu ya. Terus selanjutnya Ibu berkaitan dengan demonstrasi nanti di observasi, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Kompetensi keterampilannya, terus asesmen dari umpan balik dari siswa, memberikan tanya jawab dari hasil pengamatannya apakah siswa tersebut sudah puas atau belum dengan pembelajaran hari ini. Oh iya. Lalu apakah nanti Bu sesudah kompetensi itu di akhir pembelajaran evaluasi yang akan diberikan? Saya akan memberikan LKPD, terus saya akan refleksi setelah praktikum tersebut termasuk di mana perasaan. Oh iya, jadi merefleksikan ya Bu yang hasil dari demonstrasi. Terus dalam pembelajaran observasi besok Ibu, strategi pembelajaran yang bagaimana yang akan Ibu terapkan? Strategi saya pembelajaran berdiferensiasi, menerapkan diferensiasi konten, pengetahuannya, keterampilannya, terus prosesnya dan hasilnya. Oh iya. Jadi ada kita menampilkan diferensiasinya pada dari konten, dia kan ada pengetahuan, berarti dari keterampilannya, prosesnya gimana, dia ada kerjasama nggak sih dalam satu kelompok? Oh iya, bagus sekali Ibu ya. Baiklah Ibu, kira-kira kapan Bu? Kita akan melaksanakan di hari Selasa Bu. Oh iya, hari Selasa tanggal 6. Iya, tanggal 6. Jam pertama Bu. Baiklah Ibu, mungkin cukup sekian percakapan pra-observasi kita. Sampai bertemu di observasi di hari Selasa besok. Terima kasih atas kesempatan Ibu bersedia menjadi observasi saya. Iya, sama-sama. Kita saling membantu. Iya, tetap semangat ya Bu. Kita kolaborasi. Iya, berkolaborasi ya Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
terlebih dahulu ya. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Ada berapa orang? Satu orang. Anissa. Kenapa sakit? Apa? Izin? Tanpa ada keterangan ya? Oke, terima kasih. Anissa. Itu aja yang nggak datang? Wahyu ada Wahyu? Wahyu ada nggak? Oke, terima kasih. Oke, sebelum mulai pelajaran, jangan lupa kita selalu menggunakan breaking kita, yaitu tepuk semangat. Materi kita tentang hari ini kita lanjutkan mata pelajaran kita yaitu IPA. Oke, silakan keluarkan buku IPA-nya. Ya, silakan dikeluarkan mata pelajaran kita belajar hari ini yaitu IPA. Oke. Sudah? Oke, perhatikan. Perhatikan ibu Pak. Ya. Ya, perhatikan. Ya. Oke, perhatikan Pak. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang materi tentang sifat-sifat cahaya. Oke, sebelumnya masih ingatkah ada berapa sifat-sifat cahaya? Apa saja? Sebelum itu kan kemarin Ibu sudah membuat sebuah laguan tentang sifat-sifat cahaya. Oke, siap kita nyanyikan? Silakan berdiri. 1, 2, 3. Oke, sebelum kita melanjutkan materi kita kemarin kan kita mengenal sifat-sifat cahaya. Ada 6 sifat cahaya. Yang pertama itu merambat huruf, yang kedua dipantulkan, yang ketiga diuraikan, keempat dibiarkan, kelima diuraikan, keenam membentuk bayangan. Oke, kita hari ini akan melanjutkan, yaitu kita akan melaksanakannya. Kita akan mempraktikkannya sifat-sifat cahaya tersebut. Ya, sifat-sifat cahaya tersebut. Oke, tujuan dari materi kita hari ini yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik dapat menyimpulkan hasil percobaan mengenai sifat-sifat cahaya. Oke. Kita sudah duduk berkelompok ya. Yang
yang sudah Ibu bagikan kelompoknya di minggu kemarin sebelum kita materi kita selesai. Nah, ini ada LKPD yang akan Ibu bagikan. Kalian baca cara kerjanya gimana? Ya, cara kerjanya gimana? Ada langkah-langkahnya. Yang pertama, kita akan menyiapkan alat dan bahannya. Yang kedua, kita akan melaksanakan kegiatannya. Paham? Bisa melaksanakannya? Oke, jangan banyak berbicara ya, dibaca terlebih dahulu sebelum bertanya. Paham? Oke, ini LKPD-nya dibaca dari kelompoknya terlebih dahulu. Jika belum paham, boleh bertanya dengan Ibu. Oke, udah disediakan alat dan bahannya yang kemarin Ibu suruh? Sudah Ibu sediakan, silakan keluarkan alat dan bahannya. Oke, silakan. Cukup Ibu yang berbicara, yang lainnya silakan keluarkan alat dan bahannya. Oke, sudah? Oke, yang pertama kemarin yang pertama yaitu merambat lurus. Kardusnya kemarin mana? Semuanya silakan melakukan kegiatan yang sudah ada di LKPD. Langkah pertama apa yang harus kalian lakukan? Oke, yuk silakan. Yuk. Ini yang pertama yaitu merambat lurus. Ya, oke, ini merambat lurus, kalian perhatikan. Kalian lihat ada yang medanin, ada yang meluruskan. Oke. Oke, apa yang kalian usahakan? Benar nggak dia merambat lurus? Silakan kalian catat di hasil percobaan. Paham? Mana? Oke, silakan disusun gimana hasilnya. Nah, perhatikan apa yang kalian lihat dari kegiatan ini. Kenapa jadi kita merambat lurus? Kalian catat dari hasil pengamatannya. Oke? Oke, yang ini. Ayo, mana praktiknya? Tidak apa-apa. Jangan seperti itu di luar. Nah, oke, silakan. Nih, coba. Semua kalian lihat. Apa yang kalian lihat dari kegiatan ini? Kenapa? Karena silakan catat dari hasil pengamatan. Oke? Oke. Ya. Oke, yang kelompok sisanya kelompok ini. Ayo, nih. Oke, lihat. Yuk, tuntas. Dilihat. Dilihat ya. Yang kelompok. Apa yang kalian lihat dari praktik kalian hari ini? Oke, apa hasilnya kalian dapatkan di LKPD-nya? Apa yang kalian lihat? Ya, apa yang kalian lihat dari praktik ini kalian bisa di hasil pengamatan. Paham?
Kayak itu ya, yang mau durian. Dua ya kalian. Nangis ya, nangis ya. Kalau nggak bisa deh, emas kayak gitu. Ngomong, yang sama kayak apa? Ya, udah pas. Oke, Kawannya Ibu kasih waktu 10 menit untuk mencatatkan hasilnya. Oke? Kenapa dia dikatakan bisa menembus nama? Menembus benda. Ini ya. Terasa cahayanya. Kenapa dia bisa menembus gamma bening, Pak? Cahaya bisa menembus bening. Oke, silakan tuliskan kenapa tadi sudah kalian lakukan, kenapa dia bisa dikatakan menembus gamma bening, kenapa? Oke, silakan dituliskan hasil pengamatannya ya. Oke, ini adalah cahaya dapat dari cahaya tersebut. Oke, silakan Kemudian, kenapa? Nah, ini dia. Masuk kemana dia? Oh iya kan? Berarti ada cahaya pantulan. Kenapa dia dikatakan ada cahaya pantulan? Karena hasil pengamatan kalian. Kenapa dikatakan ada cahaya pantulan? Tuh kan ada cahaya pantulan kan? Oke, silakan siapa? Hasil pengamatan. Sudah semua kerjanya? Apa ya? Kita sudah melakukan kegiatan praktiknya tentang sifat-sifat cahaya. Oke, sebelum kita merefleksikan semuanya, silakan perwakilan setiap kelompok untuk maju ke depan untuk menghasilkan hasil dari pengamatan kalian. Oke, kelompok siapa yang siap? Oke, yuk, silakan berdiri. Oke, yang lain dengarkan ya. Biasa dengan kalau mudah berada terus dibentuk karena melewati satu medium. Oke, cahaya menembus, cahaya merambat lurus. Oke, yang kedua, Cahaya dapat dibiaskan. cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan karena cahaya mengalami kebiasaan dari medium udara ke medium air. Oke, Cahaya menembus benda bening. Menembus benda bening adalah benda bening atau transparan dapat ditembus oleh cahaya. Karena cahaya merambat masuk keluar kaca yang bening dan tertangkap mata kita. Empat, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan karena pancarnya kembali cahaya tersebut dari bagian permukaan benda yang terkena cahaya. Karena pada saat kita mengarahkan datangnya cahaya maka bisa dipantulkan di segala arah dari cahaya pantul tersebut. oke, itu perhatikan. Tadi kelompok 2 sudah mempresentasikan hasilnya. Gimana dengan kelompok kalian? Sama atau tidak hasil pengamatan kalian? Sama. Yang pertama yaitu merambat lurus. Yang kedua dapat diuraikan. Yang ketiga
kedua, cahaya dapat dibiaskan karena cahaya mengalami pembiasaan dari media udara ke media air. Oke, ya. Ketiga, menembus benda bening karena cahaya merambat masuk keluar kaca yang bening dan tertangkap mata kita. Cahaya dapat dipantulkan karena pada saat kita mengarahkan datangnya cahaya maka bisa dipantulkan segala arah cahaya pantul tersebut. Oke, dah. Ada kesimpulan dari kelompok 2. Yang pertama tadi, ya, cahaya bisa dipantulkan. Apa tadi? Cahaya bisa dipantulkan tadi? Ayo. Saat kita mengarahkan datangnya cahaya maka bisa dipantulkan ke segala arah dari cahaya pantul tersebut. Nah, sama enggak punya kelompok yang lain dengan kelompok 2? Sama enggak? Kenapa tadi bisa dipantulkan? Kenapa? Karena adanya cahaya dari pantulan tersebut. Oke, bisa dimengerti? Bisa? Kelompok lain sudah tertulis semua? Oke, silakan duduk ke kelompoknya masing-masing. Kita melaksanakan praktikum tentang sifat-sifat cahaya. Yang pertama, sifat cahaya bisa menembus benda bening. Yang kedua, bisa dipantulkan. Yang ketiga, merambat lurus. Yang keempat, bisa diuraikan. Oke, Ibu tanya, gimana perasaan kalian setelah melakukan praktikum hari ini? Apa yang kalian dapatkan dari hasil praktikum hari ini? Oke, dapat menemukan sifat-sifat cahaya. Gimana dari praktikum hari ini? Ya, apa yang kalian bisa ambil dari sifat-sifat cahaya tersebut? Apa, Aulia? Iya, karena sifat-sifat cahaya ini ada dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita tidak akan bisa lepas dari kehidupan dari sifat-sifat cahaya. Oke, bisa dimengerti? Oke, ayo, apa mesti kita ambil hari ini? Cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya. Ya, sesudah ini ya, alat dan bahannya kalian simpan. Ya, kita lanjutkan materi kita minggu depan ya dengan materi tentang bagian-bagian mata. Oke, dengan bagian-bagian mata. Oke, paham? Oke, silakan. Sesudah ini ya disimpan alat bahannya. Oke? Bisa? Oke, sebelum selesai kita expression terlebih dahulu. Oke? Yang bergerak akan menjelaskan sifat-sifat cahaya hari ini. Oke? Oke, ya jangan lupa karena sifat-sifat cahaya ini ada dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita bisa melihatnya. Kita bisa melihatnya dari kehidupan sehari-hari. Contohnya aja berada di depan kita, yaitu kaca bisa menembus cahaya. Lihat di samping kalian. Bisa dilihat di samping kalian. Dari itulah kehidupan sehari-hari kita bisa melihat dari sifat-sifat cahaya. Oke, semuanya Ibu ucapkan terima kasih atas kegiatan hari ini, atas kerjasamanya hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat di hari kemudian kalian sampai melanjutkan sekolahan yang lebih tinggi. Oke, tepuk semangat. Dadang, ding ding ding, dong dong dong, dadang, ding ding ding, dong dong dong.
bagian mata untuk materi kita seminggu depan. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Bu. Kemarin hari Selasa kita sudah mengadakan praktek kucing ya Bu. Sekarang bagaimana? Apa tujuan Ibu mengadakan kucing? Tujuan saya untuk mengetahui kekurangan saya lah Bu. Di saat saya Ibu observasi saya kemarin apa ya Bu ya kekurangan dari pembelajaran saya, diskusi saya kemarin, tujuannya untuk mengetahui kekurangan saat pembelajaran dengan siswa. Jadi sampai di mana tingkat kemampuan anak didik kita ya Bu ya. Terus selanjutnya tadi tujuannya sekarang apa hambatan atau kendala saat pelaksanaan proses pembelajaran? Yang menjadi kendala saat pelaksanaan itu adalah mengkondisikan anak Bu, karena anak-anak yang tidak mau kemarin kan yang pertama kemarin menceritakannya anak itu tidak mau memilih kelompok sendiri. Nah sedangkan saya sudah membuat kelompok, ternyata anak nggak mau, ternyata masih ada yang Bu saya nggak mau kelompok sini, nggak mau begitu. Tapi pas waktu pelaksanaan alhamdulillah anak menerima kelompok yang sudah saya. Oh ya. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, kemarin waktu praktek kucing kemarin pembelajaran yang Ibu terapkan itu apa? Pembelajaran saya tentang diferensiasi, konten, proses kan sudah saya lakukan. Tapi mungkin masih ada yang belum puas lah bagi saya Bu, karena kan sesuai dengan kondisi dan keadaan kemarin itu sudah bisa dilakukan. Jadi yang kemarin itu kan kita praktek berarti Iya, kita diferensiasi kelompoknya ya Bu ya. Praktek siswa. Terus apa Ibu puas dengan pembelajaran yang dilakukan? Belum Bu, saya belum puas karena saya pengen maksimal dalam pembelajaran. Karena saya pengen belajar lagi, makanya saya bertanya sama Ibu, apa pembelajaran saya kemarin sudah sesuai dengan diferensiasi belum? Gitu. Nanti bisa lah Ibu nambahkan lagi kekurangan dari saya ya. Terus apa hal positif yang Ibu lakukan selama proses pembelajaran? Ketika saya melakukan tentang sifat-sifat saya, sifat-sifat saya kan materinya sifat-sifat saya. Murid termotivasi karena di situ murid kan sudah tahu sifat-sifat saya itu dari lingkungan rumah kita sudah tahu. Jadi oh berarti Bu sifat-sifat saya itu ya sifat saya kemarin kan ada 6 gitu. Nah, berarti anak itu sudah bisa melihat dari lingkungan di rumahnya, di lingkungan sekolah juga dia bisa. Dari kehidupan sehari-hari anak itu sudah bisa. Jadi anak itu sudah termotivasi dengan belajar Islam. Terus apa yang akan Ibu ubah untuk pertemuan selanjutnya? Saya akan membuat bahan ajar yang ekstra supaya saya tetap dapat menciptakan pembelajaran yang berpihak pada masa yang tadi. Jadi ulang lagi ya. Yang akan Ibu ubah untuk pertemuan selanjutnya? Saya akan mempersiapkan model ajar yang bisa menerapkan diferensiasi yang memaksimalkan pembelajaran yang berpihak pada peserta. Terus rencana tindak lanjutnya Ibu, ini kan kita sudah praktek observasi ya Bu, rencana tindak lanjut Ibu itu apa? Memperbaiki kegiatan yang belum terlaksana dengan maksimal supaya kedepannya saya bisa lebih berpihak kepada peserta didik lagi belajarnya, supaya anak-anak tuh belajarnya berinovasi, aktif dalam pembelajaran, kreatif. Saya akan menerapkan itu dalam pembelajaran. Baiklah Ibu, cukup sekian pasca observasi kita. Dari semua yang Ibu paparkan di sini, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa dalam untuk mewujudkan cita-cita Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru layaknya selalu menuntun dan membimbing siswa agar pembelajaran kita bisa berpihak kepada murid. Ya, jadi kita harus banyak
memberikan inovasi-inovasi agar kita menjadi guru yang seutuhnya. Ibu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.